Dalam hidup ini kita selalu dihadapkan dengan banyak pilihan. Tapi sialnya nggak semua pilihan itu akan membawa kita pada kebaikan. Jadi kalau suatu hari kamu dihadapkan dengan pilihan yang sulit, ikuti saja kata hatimu. Apapun yang kamu dengar dari nuranimu, itulah yang terbaik untukmu. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini bernama William. Dia adalah seorang veteran militer yang akrab dipanggil Will. Saat ini, Will sedang kebingungan banget. Ia berusaha mencairkan asuransi kesehatan miliknya untuk mengobati sang istri yang sedang terkena kanker. Sayangnya, ia dipersulit dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Hingga pada akhirnya, klaim BPJS-nya tidak berlaku. Mereka bilang bahwa operasi Will nanti tidak masuk dalam asuransi, sehingga mau gak mau Will harus membayar penuh. Tentu saja hal itu membuat Will sangat sedih bercampur geram, namun dia belum menyerah. Will kemudian mencari jalan lain. Ia ingin menghubungi kakak laki-lakinya, tapi istrinya Will yang bernama Amy itu melarang Will. Amy gak mau suaminya berhubungan dengan pria itu lagi. Hingga Will pun terpaksa berbohong kalau ia sudah mengelamar pekerjaan lain dan hari ini melakukan interview. Padahal sebenarnya ia akan bertemu dengan Danny. Danny dan Will bukanlah saudara kandung. Saat masih kecil ia diadopsi oleh keluarga Danny dan akhirnya menjadi dua saudara yang sangat kompak. Namun ketika Will beranjak dewasa, ia menyadari kalau lama-lama ia nggak bisa mengikuti kebiasaan keluarga Danny sebagai seorang perampok. Jadi ia pun mendaftarkan dirinya sebagai tentara. Sedangkan yang masih mempertahankan pekerjaan itu adalah Danny sekarang. Pertemuan dua saudara itu pun penuh dengan keharuan. Sebelumnya nggak ada yang percaya kalau mereka adalah kakak beradik. Will sendiri tidak ambil pusing. Di situ ia langsung menyatakan niatnya untuk meminjam uang kepada Danny sebanyak $231.000 atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Tapi ternyata siang ini Danny sedang merencanakan sebuah misi penting. Ia dan teman-temannya udah mempersiapkan segalanya untuk merampok sebuah bank First Federal yang kabarnya akan memindahkan uang sebanyak $32 juta. Will pun menolak dengan keras untuk ikut misi tersebut. Bagaimanapun juga ia merupakan seorang veteran militer yang gak mungkin untuk terlibat dalam kasus kriminal. Selain itu, Will juga nggak bisa melupakan pesan sang istri untuk menjauhi Danny agar ia tidak terjerat masalah. Sayangnya waktu semakin mendesak dan saat ini Will sangat membutuhkan uang. Jadi akhirnya Will pun terpaksa mengikuti rencana Danny dan bergabung dengan para perampok lainnya. Tim perampok itu bekerja dengan cara yang sistematis. Mereka dibagi beberapa kelompok untuk memasuki bank tersebut. Sementara itu, di lain tempat seorang polisi muda bernama Zack sedang jatuh cinta pada karyawan bank bernama Kim. Ia yang sedang berpatroli siang ini berniat mampir ke bank First Federal untuk menemui wanita pujaannya itu. Teman patroli Zack yang bernama Mark pun mendukungnya. Ia bahkan menyuruh Zack untuk segera mengajak Kim untuk berkencan. Padahal itulah awal dari semua kasus ini terjadi. What are you doing? We're going back. Ketika Zack ingin memasuki bank First Federal, ternyata Danny dan teman-temannya udah menyandra seluruh karyawan bank. Satu-satunya yang Danny bebaskan adalah Kim. Dan itu justru memancing Zack untuk mendekat tanpa tahu kalau di sekitarnya sedang terjadi bahaya. Namun akhirnya lama-kelamaan Danny menodongkan senjata kepada Zack dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun. Seandainya Zack berbalik menangkap Danny, maka Danny gak segan-segan untuk menyuruh anak buahnya menghabisi Zack. Akan tetapi Mark yang berjaga di luar lama-lama menjadi curiga. Apalagi saat Mark menghubungi Zack melalui radio, Zack tidak menjawab sama sekali. Sementara itu tim Danny yang berada di brankas memindahkan seluruh uang tersebut ke dalam tas mereka. Dari jumlah uang $32 juta, mereka membaginya jadi $8 juta di setiap tas.
Dan saat itu semua sudah beres. Mereka tinggal menunggu anggota tim mereka yang bertugas jadi sopir untuk menjemput mereka dari depan gedung. Sayangnya truk itu mogok. Misi perampokan pun jadi terhambat hingga Mark yang dari tadi curiga akhirnya menyadari kalau Bank First Federal sedang dirampok. Ia lantas melapor dan meminta bantuan untuk mengatasi kasus tersebut. Tim Danny pun langsung mengubah rencananya dengan cepat. Mereka yang tadinya ingin keluar dari depan gedung kini terpaksa berlari ke basement dan menyelamatkan diri. Danny dan Will berlari bersama-sama. Mereka juga membawa Zack supaya polisi itu tidak bisa berkutik. Namun Zack tidak mungkin tinggal diam. Ia hampir menangkap Danny sampai Will pun lebih dulu menembaknya. Seketika itu juga Will merasa bersalah. Ia ingin menyelamatkan Zack, tapi Danny mengajaknya untuk segera pergi. Akhirnya Will pun terpaksa meninggalkan polisi muda itu dalam keadaan terluka. Sementara itu, beberapa blok dari lokasi kejadian terlihat Cam dan Scott mendengar suara adu tembak. Gak lama kemudian mereka pun dihubungi untuk bantuan medis, sehingga mereka pun langsung meluncur ke TKP. Begitu sampai di TKP, awalnya Cam tidak diperbolehkan masuk karena dia bukan polisi. Tapi Mark berhasil menemukan Zack yang terluka di basement dan langsung melapor bahwa dia membutuhkan bantuan medis. Jadi akhirnya para polisi yang berjaga di luar pun memperbolehkan Cam memasuki area TKP. Tanpa berpikir aneh-aneh, Cam pun langsung melaksanakan tugasnya. Ia melakukan pertolongan pertama kepada Zack yang merasa kesakitan. Sementara polisi yang berada di basement masih berusaha menangkap para perampok yang telah berpencar. Dan setelah beberapa saat menolong Zack, Cam kemudian membawa Zack ke ambulan. Dia kemudian menyuruh Scott untuk menyetir dan segera menyelamatkan Zack ke rumah sakit. Namun saat mereka baru setengah perjalanan, Scott tahu-tahu dihadang oleh dua perampok. Dan dua perampok itu adalah Danny dan juga Will. Danny kemudian menyuruh Will menjadi sopir ambulan, sedangkan ia sendiri akan bersembunyi di belakang bersama Cam dan polisi yang terluka itu. Tanpa bisa melawan, Scott pun dikeluarkan dari ambulan. Dan sekarang Will pun pura-pura menjadi paramedis lalu meminta akses jalan. Tadinya polisi merasa curiga, tapi saat mereka melihat Zack merupakan anggota kepolisian yang sedang terluka, mereka pun meloloskan ambulan itu. Go! Alright, let's go! Let's go! Let's go! Which one? Sementara itu, Mark yang ikut memeriksa basement tiba-tiba menemukan Scott yang terluka. Scott pun mengaku sebagai supir ambulan, dan saat ini ambulannya sudah dibajak oleh sang perampok. Pada detik ini, Mark menyadari kalau Zack berada di ambulan bersama para perampok dan para medis yang sedang disandra. Kasus ini pun langsung dilaporkan kepada Komandan Monroe. Pimpinan polisi yang tadinya menikmati waktu santainya bersama sang anjing kesayangannya, saat ini juga segera turun ke lapangan dan memimpin pengejaran. Target mereka adalah menemukan ambulan tersebut dan menyelamatkan orang-orang tak bersalah yang ada di sana. Sementara itu, kondisi di dalam ambulan pun tidak lebih baik. Setelah para polisi mengetahui kalau ambulan unit 3 itu dibawa oleh perampok, Will yang menyetir ambulan itu pun langsung membawanya ke gang-gang sempit. Sebisa mungkin ia menghindari kejaran polisi tapi tetap meminta Cam untuk menyelamatkan Zack. Akan tetapi Cam tidak bisa tinggal diam. Sejujurnya ia merasa ketakutan dan ingin kabur dari ambulan itu. Kesempatan itu pun datang ketika Will dan Danny masih berdiskusi mengenai rute yang akan mereka tempuh. Dan Cam pun menyadari kalau keduanya sama sekali nggak memikirkan rumah sakit. Akhirnya Cam pun diam-diam mengambil tabung pemadam api dan menyemprotkannya ke dua perampok tersebut. Cam sebenarnya hampir kabur, tapi Danny mengancamnya dengan senapan sehingga ia terpaksa berhenti. Cam juga akhirnya kembali ke ambulan setelah Will berkata kalau telah terjadi sesuatu dengan Zack. Meskipun Cam saat ini ingin pergi, tapi rasa kemanusiaannya membuat dia harus bertahan. Ia nggak mungkin meninggalkan Zack dalam kondisi darurat seperti ini. Perjalanan itu pun dilanjutkan dan lagi-lagi ambulan unit 3 harus berlomba dengan mobil kepolisian.
Namun sayangnya para perampok itu sulit ditaklukkan. Bahkan para polisi pun menduga orang-orang yang menyetir ambulan itu adalah pembalap profesional. Hal ini pun ditanggapi serius oleh Kapten Monroe. Ia tahu kalau sebentar lagi adalah jam pulang kerja, sehingga akan ada banyak orang yang melintasi jalanan. Dan oleh karena itu, supaya pengejaran ini bisa berakhir lebih cepat, ia pun meminta bantuan FBI. Dan pihak FBI pun kemudian merespon laporan itu dengan cepat. Mereka segera menghubungkannya dengan Anson, agen FBI yang khusus menangani perampokan bank. Anson pun segera meluncur ke TKP dan mempelajari laporannya. Beberapa saat kemudian Anson segera bertemu dengan Monroe. Namun Monroe justru meremehkan Anson hanya karena ia tampak lebih muda. Monroe pun berpikir kalau Anson masih minim pengalaman, apalagi ini bukan lagi kasus perampokan bank. Tapi ternyata Anson merupakan kunci di sini. Ia mengetahui banyak hal tentang Danny karena dulu mereka sempat bersekolah di tempat yang sama, di jurusan kriminologi. Sementara itu, Danny dan Will menyadari kalau saat ini semakin banyak polisi yang mengejar mereka. Bahkan tidak hanya melalui jalur darat, tapi juga melalui jalur udara. Danny lantas memutuskan untuk meminta bantuan kepada Papi, pimpinan geng lain yang tidak mungkin memberi bantuan secara cuma-cuma. Danny pun berjanji akan memberikan setengah dari uang rampokannya yang berjumlah 8 juta dolar itu. Dan karena Papi sudah percaya kepada Danny, ia pun lantas menyetujui bayaran tersebut. Setelah itu, Danny meminta anak buahnya yang tidak bergabung dalam misi kali ini untuk menuruti perintahnya. Ternyata Danny berencana untuk menjebak para polisi dan akan melumpuhkan mereka dengan cara bersamaan. Danny dan Will pun kemudian mengarahkan ambulannya menuju bawah jembatan. Tapi lagi-lagi kondisi Zack menurun karena kekurangan cairan. Dan pada saat itu juga Cam baru menyadari kalau Zack ternyata mendapat 2 luka tembak sehingga kehilangan banyak darah. Dan luka itu ternyata cukup dalam sehingga dibutuhkan operasi untuk mengeluarkan pelurunya. Cam pun meminta Will untuk pergi ke rumah sakit. Tapi tentu saja Danny melarangnya. Akhirnya Cam pun menuruti Danny. Ia lantas menelpon Dr. Colin dan meminta dipandu melalui video call. Tadinya Colin menganggap Cam cuma bercanda, sampai ia tahu kalau Cam adalah paramedis yang sedang disandra oleh sang perampok. Jadinya Colin pun langsung menghubungkan mereka pada dokter yang lain dan lantas melakukan operasi darurat untuk menolong Zack. Akan tetapi situasi ini sangatlah sulit. Cam tidak mungkin melakukannya sendirian sampai akhirnya Will pun mengajukan diri untuk membantu. Awalnya Cam tidak percaya sama Will, tapi Will berkata bahwa dulu ia masuk militer dan pernah membantu dokter menangani hal seperti ini. Operasi ini pun kemudian berlangsung, namun semua bertambah menegangkan ketika sambungan telepon dari Dr. Colin malah terputus. Almost got it. Almost You got know it. what we do? We breathe. Okay? That's all. We Okay, just breathe. artery, fast. Oh, fuck. Worked. Sementara itu, para polisi yang sedang melakukan pengejaran juga memantau saluran komunikasi di ambulan. Jadi mereka pun tahu kalau saat ini Cam sedang berusaha mengoperasi Zack dengan bantuan Dr. Colin. Akhirnya polisi pun menghubungi Dr. Colin dan dokter itu pun melaporkan kalau saat ini Zack berada di dalam posisi sulit. Luka tembakannya sangatlah dalam dan Colin tidak bisa menjamin apakah Cam bisa menyelamatkannya. Padahal kenyataannya nggak begitu. Cam dan Will berhasil menyelamatkan Zack dan sekarang mereka tinggal menunggu masa pemulihan. Sayangnya berita bahwa Zack telah meninggal sudah terlanjur tersebar di media. Monroe pun memerintahkan para sniper untuk mengeksekusi Will dan Danny dari kejauhan. Ia menganggap Will dan Danny telah menghilangkan nyawa seseorang anggota kepolisian sehingga mereka sah untuk ditembak di tempat. Anson pun lantas menghubungi Cam dan memintanya untuk berlindung sekarang karena ambulan yang ia tumpangi sedang diintai oleh sniper jarak jauh. Cam pun merasa kebingungan dan ia tahu kalau Will dan Danny tidak seperti yang dituduhkan para media dan juga polisi. Jadi bukannya menuruti Anson, Cam justru memberitahu Will dan Danny untuk menghindari para penembak jitu. Cam? No. 2, 1. Engage.
Monroe pun terkejut. Ia tak mengerti mengapa Cam justru melindungi dua perampok itu. Hingga Cam pun akhirnya memberi informasi bahwa saat ini Zack baik-baik saja. Maka Monroe pun langsung menarik para sniper itu dari lokasi mereka. Setelah beberapa jam menghindari kejaran polisi, Will dan Danny pun akhirnya berhasil bertemu dengan Roberto, anak laki-lakinya Papi. Mereka lantas menjalankan rencana Danny untuk mengelabui polisi tersebut. Ternyata rencana Danny adalah mengirimkan dua ambulan yang sama persis untuk membingungkan para polisi. Dan ketika polisi ingin melumpuhkan ambulan itu pun diledakkan dari kejauhan. Setelah itu, Will dan Danny pun mendatangi markas Papi untuk memberikan bayaran yang sudah dijanjikan. Sayangnya saat Will dan Danny sampai di sana, Roberto dikabarkan meninggal ketika dikejar oleh para polisi. Hal ini pun membuat Papi mengubah kesepakatannya. Karena rencana Danny telah mengorbankan Roberto, anak kandungnya, maka nyawa pun harus dibayar dengan nyawa. Hey, Lucky's your road brother. We should just go left together. Go left. Go left. Sementara itu, Zack yang masih berada di ambulan bersama Cam akhirnya sadar. Cam pun merasa sangat senang dan ia bercerita kalau Will adalah penolongnya Zack. Akan tetapi dalam kondisi semacam ini, Zack tidak bisa diam aja, apalagi saat ia menyadari kalau Mark telah menyelipkan senjata api yang berguna untuk melindungi dirinya sendiri. Dan karena Zack merasa lemah, maka ia pun mempercayakan pistol itu kepada Cam. Beberapa saat kemudian, Will dan Danny pun berhasil melarikan diri dari pasukan Papi. Namun saat Will ingin memastikan keselamatan Cam dan Zack, Cam tanpa sengaja justru menembak pria malang tersebut. Danny pun marah besar. Ia langsung menyuruh Cam untuk menyelamatkan saudaranya, seperti ketika Cam menyelamatkan Zack. Setelah itu, Danny membawa ambulannya pergi dari sana dan menuju rumah sakit. Sayangnya kondisi Will sekarang mengenaskan dan persediaan medis pun makin terbatas. Dan oleh karena itu, Will berpikir kalau umurnya tidak akan lama lagi. Ia pun kemudian berpesan kepada Cam untuk menyerahkan uang hasil rampokannya itu kepada sang istri. Akan tetapi begitu sampai di depan IGD, ternyata sudah banyak polisi yang menanti. Danny pun langsung menyandra Cam dan ia mengancam akan menghabisi wanita itu seandainya para polisi tidak menjauh. Dan pada detik itulah Will justru menembak Danny, sehingga polisi pun langsung melumpuhkannya dengan mudah. Tadinya Cam masih shock dan trauma, tapi saat ia melihat istri Will dari kejauhan, Cam pun menyadari kalau tugasnya belum selesai. Cam pun kemudian menembus kerumunan polisi dan mengatakan bahwa Will telah menyelamatkan Zack. Ia lantas meminta bantuan pada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk membawa Will supaya mendapatkan perawatan. Sementara itu, Will sendiri merasa sangat menyesal karena telah mengakhiri hidup saudara angkatnya sendiri yang bahkan sangat ia sayangi. Look at me. Your wife is right here. He saved your partner's life. Setelah Will dibawa ke IGD, Cam pun menghampiri Amy yang sedang menggendong putranya. Cam pun kemudian menyapa mereka dan ia lalu diam-diam menyelipkan uang Will ke kereta bayinya sesuai dengan pesan Will. Dan akhirnya setelah Zack mendapat perawatan yang memadai, Anson pun menanyakan siapa yang telah menembaknya. Seharusnya Zack menjawab Will, namun ia justru mengatakan kalau Will lah yang telah menyelamatkannya. Sementara itu, Will juga kini mendapatkan perawatan intensif. Namun saat ini, Will sudah merasa tenang karena ia telah bertemu dengan istri dan juga anaknya. Dan yang jelas mereka sudah punya uang untuk biaya pengobatan Amy, istrinya Will.
Your best kept secrets underground.